Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal penilaian akhir tahun PAT kelas 8 mata pelajaran matematika. Gak kerasa ya, sebentar lagi kita mau PAT. Ini berarti kenaikan kelas ya. Yang kelas 8 naik kelas 9. Untuk soalnya ada 40 soal, terdiri dari 5 bab, yaitu teorema Pitagoras, lingkaran, kemudian nanti ada bangun ruang sisi datar, statistika, dan yang terakhir yaitu peluang suatu kejadian. Untuk soalnya, bentuk soalnya ada pilihan ganda dan menjodohkan. Nanti kita bahas indikator dari kisi-kisi ini. Nah, gimana bentuk soalnya, terus materi dan cara mengerjakannya itu gimana ya. Oke, ini Miss sudah ada soal yang sesuai dengan kisi-kisi ini. Jadi teorema Pitagoras itu ada 9 soal, yang 7 soal pilihan ganda, yang 2 soal menjodohkan. Kita bahas ya satu persatu dari teorema Pitagoras lebih dulu. Untuk soal pertama, ini beberapa ada yang sudah terjawab ya, nggak apa-apa ya, nanti tetap kita bahas. Yang pertama, perhatikan gambar segitiga siku-siku serta pernyataan-pernyataan berikut. Nah, ini ada gambarnya, kemudian pernyataan yang benar sesuai segitiga tersebut ditunjuk oleh nomor berapa? 1, 2, 1, 3, 2, 3 atau nomor 4 ya. Di sini jawabannya nomor 4 ya. Coba kita cek segitiganya, yaitu segitiga KLM ya, dimana siku-sikunya itu ada di sudut M. Kemudian teorema Pitagoras, ingat ya adik-adik semua, teorema Pitagoras itu teorema yang dipakai untuk menentukan salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Jadi kalau sisinya ada 3, bisa kita cari nih salah satunya. Nah, kalau untuk sisi miring berarti hasil dari penjumlahan kedua sisi yang lainnya. Sisi KL ini penjumlahan dari sisi KM dan ML ya. Jumlah kuadrat masing-masing dua sisi yang lainnya ya. Itu untuk mencari sisi miring. Kalau sisi miring ini ditambah. Kalau mencari dua sisi yang lainnya, sisi tegaknya itu dikurangi. Yang mana? Yang panjang dikurangi yang pendek. Ya, berarti kalau misalkan kita mau mencari KM ya, KM itu diperoleh dari KL dikurangi LM. Kalau kita mau mencari apa tadi? Ini LM, berarti kita cari KL dikurangi MK. Coba kita cek satu-satu ya. ML-nya itu ini ML, berarti sisi tegak harusnya itu KL dikurangi MK. Nah, ini salah ya, pernyataan 1. Kemudian pernyataan 2. ML, masih ML, sisi tegaknya itu diperoleh dari MK ya, dikurangi KL. Nah, kebalik ya, harusnya KL dikurangi MK. Jadi ini salah. Yang ketiga, mencari KL. Nah, KL itu sisi miring. Sisi miring itu sisi yang terpanjang, otomatis diperoleh dengan cara menjumlahkan. Sedangkan di sini dikurangi, berarti salah juga. Yang keempat, KL itu sisi miring sama dengan ML. Nah, ini ML ya, ditambah dengan MK. Berarti benar pernyataan yang keempat. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 1 tentang teorema Pitagoras. Kalau bisa nggak perlu dihafalkan ya, tapi dipahami. Karena kalau dipahami biasanya kalau segitiganya bentuknya terbalik, berubah atau berganti nama, itu kita tetap bisa mengerjakan soalnya. Itu untuk soal nomor 1. Sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Panjang sisi PR pada segitiga siku-siku PQR adalah sisi PR-nya berapa? Nah, sisi PR ini kan sisi miring ya. Berarti sisi miring itu diperoleh dari akar
dari jumlah kuadrat kedua sisi yang lainnya. Atau bisa kita pakai triple Pitagoras untuk cara cepatnya. Coba kita kerjakan ya. Untuk soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2 mencari PR, berarti PR itu sama dengan ya akar ya, dari jumlah ini nih, 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Hasilnya sama dengan akar 16 kuadrat berapa? 256 ya. 12 kuadrat berapa? 144 sama dengan akar 256 tambah 144 ya, betul 400. Akar 400 sama dengan 20. Ini soal nomor 2. Oke. Kalau bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadratnya hafal tuh enak ya, kita bisa langsung. Atau untuk cara cepatnya kita bisa pakai triple Pitagoras nih. Kalau untuk triple Pitagoras tuh kan banyak ya, tapi yang sering muncul di tingkat SMP itu biasanya Miss ajarkan ada 4 triple Pitagoras dan nanti berlaku kelipatannya ya. Triplenya apa saja? Triple Pitagoras itu ada 3 ya, 4, 5. Nah, kemudian berapa lagi? 5, 12, 13. Kemudian ada 7, 24, 25. Nah, yang satunya ada 8, 15 sama 17. Ini 4 triple Pitagoras yang sering muncul ya. Meskipun ada triple yang lainnya, tapi ini yang sering muncul. Nah, hafalkan aja ini 4 triple Pitagoras: 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Nah, ini kan ada 3 sisi nih. Ini 3 sisi yang membentuk segitiga siku-siku. Otomatis ukuran yang terbesar ini dia itu adalah sisi miringnya ya. Ini sisi miring, ini sisi tegaknya. Kalau ini yang terpendek, ini yang sedang ya. Nah, gimana cara menggunakannya? Misalkan kita udah hafal nih keempatnya. Untuk soal tadi nomor 2 kan sisinya ada 12 cm, 16 cm, sedangkan yang satunya belum diketahui. Nah, satunya berapa? Kita kan nggak punya hafalannya tuh. Hafalannya nggak ada 12 sama 16. Nah, caranya kita sederhanakan ya. 12, 16, satunya berapa? Nah, masing-masing ini bisa kita bagi berapa? 12 sama 16. Kita bagi 4. Ya kan? Nah, 12 dibagi 4 berapa? 3. 16 dibagi 4, 4. Otomatis kalau ada 3 sama 4, satunya pasti kita hafal. 3, 4, satunya 5. Oke, 5. Berarti 5 kali 4. Kalau tadi ke bawah kan kita bagi nih, 12 bagi 4, 3, 16 bagi 4, 4. Berarti kalau ke atas kita kalikan, 3 kali 4, 12, 4 kali 4, 16, 5 kali 4, 20. Nah, ini jawabannya. Sama ya kan? Pakai rumus Pitagoras lengkap atau pakai triple Pitagoras, hasilnya sama. Tapi sepertinya lebih cepat yang ini nih. Boleh bebas ya. Terserah teman-teman mau menggunakan yang mana yang sekiranya lebih mudah. Oke. Bisa dipahami ya. Kalau belum jelas bisa diputar ulang nanti ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Jika luas segitiga ABC itu 54, maka panjang sisi AC-nya berapa? Sisi AC. Nah, di sini diketahui segitiga siku-siku, sisi AB-nya 12 cm, sisi BC-nya itu 15. Harusnya berarti AC-nya itu bisa dicari dengan rumus Pitagoras karena dua sisinya ini sudah diketahui nih. Ya kan? Berarti bisa pakai rumus Pitagoras. Atau misalkan 15-nya itu belum diketahui, berarti baru diketahui AB-nya. Kita bisa pakai informasi ini.
luas segitiga ABC sama dengan 54. Sekarang kita pakai informasi yang luas dulu ya. Kalau pakai rumus Pitagoras berarti 15 kuadrat akar dari 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Oke, sekarang kita mau coba nomor 3. Untuk soal nomor 3, sisi AC-nya kita pakai rumus luas ya. Luas segitiga yaitu rumusnya setengah atau 1/2 kali alas kali tinggi. Luas segitiganya sudah diketahui yaitu 54. Nah, ini 54 sama dengan 1/2 dikali alas. Alas itu yang mana? Alas itu yang ini, 12 cm. Tinggi itu mana? Tinggi itu AC-nya. Nah, berarti 12 dibagi 2, 6. Artinya 54 sama dengan 6 dikali AC. 6 kali berapa biar 54? Ya, AC-nya diperoleh dari 54 dibagi 6. Oke, 54 dibagi 6 berapa? 9. Oke, jadi jawabannya 9 cm yang C. Begitu ya teman-teman. Tadi misalkan kita nggak tahu 15 cm nya, yang diketahui 12 sama luasnya, berarti caranya kita pakai rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Misalkan nggak ada rumus luasnya, hanya kayak gini saja 15 sama 12, bisa kita cari AC-nya juga pakai rumus Pitagoras. Coba gimana rumus Pitagorasnya, atau kita latihan pakai triple ya, triple yang ini, triple Pitagoras. Tadi nomor 3 itu sisinya ada 12 sama 15. Nah, kita coba 12, 15, satunya berapa sisinya? Nah, 12 sama 15 bisa kita bagi 3 ya. 12 bagi 3, 4. 15 bagi 3, 5. Kalau ada 4 sama 5 satunya berapa? 4 sama 5 satunya berarti 3. Oke, karena 3, 4, 5 ya. Tadi ke bawah dibagi 3 berarti ke atas dikali 3. 3 kali 3, 9. Sama ya, tadi perhitungannya ini 9, ini juga 9. Oke, bisa dipahami ya untuk soal nomor 3. Sekarang lanjut aja kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ada 2 segitiga ya. Yang pertama segitiga siku-siku, yang kedua segitiga sembarang ya. Untuk segitiga siku-siku sisinya 3, 5 ya, yang BC-nya belum diketahui. Ini CD-nya 6, kemudian BD-nya itu 8 ya. Jika luas segitiga BCD itu akar 15, maka keliling segitiga BCD adalah kelilingnya berapa? Segitiga BCD. Berarti kalau keliling kan kita tambahkan aja nih, 6 tambah 8 tambah sini. Nah, ini belum diketahui ininya berapa. Nah, tinggi sisi BC-nya ada 3 sama 5. Ayo, tadi triple Pitagorasnya, kalau ada 3 sama 5 satunya berapa? Satunya 4. Masih ingat ya triple Pitagorasnya ya. Nah, 3, 4 sama 5, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, 8, 15, 17. Oke, berarti di sini 4 cm. Kemudian keliling BCD-nya berarti berapa? Kelilingnya tinggal kita tambahkan 4 tambah 6, 10. 10 tambah 8 yaitu 18. Jawabannya yang A. Gitu ya teman-teman semuanya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Oke. Nomor 5, perhatikan gambar. Di sini ada segitiga A, B, C, kemudian digabung dengan segitiga ACD. Ukurannya
kelihatan ya, ini 15 cm. Maaf, ini 13 cm. Kemudian di sini 9, di sini 5 ya. Oke, kemudian jika luas segitiga ABD-nya 84, maka panjang AC-nya berapa? Ya, berarti sama seperti tadi, sudah diketahui luasnya, kita cari tingginya. Kalau kita lihat segitiga ABD secara keseluruhan, berarti yang berperan sebagai alas itu ini, BD-nya itu alas, berarti nanti 9 tambah 5, 14, AC-nya ini tinggi. Yuk coba kita hitung ya. Soal nomor 5. Soal nomor 5 yaitu luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, luas segitiganya sudah diketahui 84 sama dengan setengah kali alas. Alasnya mana? Ini tadi 9 tambah 5, 14 dikali tinggi ya. 14 dibagi 2 yaitu 7, berarti tinggal 84 sama dengan 7 dikali T tingginya. Tingginya berapa? 7 kali berapa biar 84? Berarti diperoleh dari 84 dibagi 7. Nah, 84 dibagi 7 berapa hasilnya? Yuk kita hitung. 12. Oke, pintar semuanya. Nomor 5 yaitu jawabannya 12 yang B ya. Miss, kalau misalkan pakai triple Pythagoras bisa nggak? Bisa ya. Nah, tadi kalau luas misalkan 15 sama 13 nya ini nggak diketahui nih, bisa kita pakai luas. Tapi kalau misalkan sudah diketahui, bisa kita pakai triple Pythagoras saja. Ini ada 5, 13, satunya berapa triple Pythagoras? 5, 13, satunya, nah tadi kan 5, 13, yang satunya 12. Oke, itu ya teman-teman untuk soal nomor 5. Sekarang soal nomor 6. Kita baca dulu soalnya, kita pahami. Soal nomor 6 yaitu diketahui kelompok 3 bilangan berikut ukuran sisi yang membentuk segitiga lancip ditunjukkan oleh nomor berapa. Oke, jadi kalau kuadrat, jumlah kuadrat dua sisinya sama dengan kuadrat sisi yang lainnya itu kan kalau sama itu membentuk segitiga siku-siku. Tapi kalau lebih dari atau kurang dari itu membentuk segitiga lancip atau tumpul. Jadi nomor 6 kita ke syaratnya dulu ya. Nomor 6 syaratnya apa? Syarat segitiga lancip itu A kuadrat ya ditambah B kuadrat itu harus lebih dari C kuadrat. Ini syaratnya. Kalau sama itu berarti segitiganya siku-siku kalau ini sama. Kalau dia kurang dari segitiganya tumpul ya. Kalau lebih dari lancip. Sekarang kita cek satu-satu ya. A itu otomatis ini, sisi yang ini A, ini B, ini C ya. Untuk pernyataan yang pertama ya, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A nya berapa? A nya kan 3 kuadrat ditambah B nya 5 kuadrat ya kan? Hasilnya sama dengan 3 kuadrat itu 9, nah ini 25
25 tambah 9 berapa? 34. Jadi A kuadrat sama B kuadratnya 34, sedangkan C kuadratnya itu sama dengan 6 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36 ya. Karena A kuadrat sama B kuadratnya ini lebih kecil, bukan lebih besar kan? Dia kan lebih kecil daripada C kuadrat. Nah, berarti kalau lebih kecil, segitiganya tumpul. Gitu ya. Sekarang yang kedua. Pernyataan yang kedua itu berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah ini ya 12 kuadrat sama dengan 5 kuadrat itu 25, 12 kuadrat itu 144. 144 ditambah 25 berapa teman-teman? Yuk kita hitung. 144 tambah 25 berarti 169. Kemudian C kuadratnya sama dengan C nya kan 13 kuadrat itu sama dengan juga 169. Karena A kuadrat sama C kuadratnya ini sama ya, berarti dia merupakan segitiga siku. Bisa dipahami ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan ya A kuadratnya 16 kuadrat ditambah 24 kuadrat, hasilnya sama dengan 16 kuadrat itu 256 ya. Kemudian 24 kuadrat itu hasilnya 576. Coba ya kita hitung. Berarti 256 tambah 576 ini 832. Tuh, selanjutnya yang C-nya itu tadi berapa? 28. C kuadratnya sama dengan 28 kuadrat. Oke, berarti 28 kuadrat hasilnya berapa teman-teman? 28 dikali 28 hasilnya 784 gitu ya. Nah, karena A kuadrat sama B kuadratnya itu lebih besar daripada ini segitiganya segitiga lancip. Satu lagi yang keempat ya. Pernyataan yang keempat berarti A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan berapa? 20 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Hasilnya sama dengan 400. Ini 900. 900 tambah 400 berapa? 1300. Kemudian yang C kuadratnya sama dengan 34 pangkat 2. 34 dikali 34 hasilnya 1156. Nah, karena ini lebih besar 1300-nya berarti dia juga segitiga lancip. Nah, berarti pernyataan yang sesuai yaitu pernyataan yang nomor 3 dan nomor 4 ya. Tuh. Oke, selanjutnya kita lihat dulu tadi ya. 3 sama 4. Nah, ini dia. Pernyataan 3 sama 4 yang D jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 7 ya. Andi berjalan dari rumahnya menuju sekolah. Rute yang ditempuh Andi adalah berjalan dari rumah sejauh 30 meter ke arah timur, kemudian 30
dilanjutkan 40 km ke arah utara. Jarak terdekat dari rumah Andi ke sekolah adalah berapa meter? Kita coba ya. Soal nomor 7. Oke. Soal nomor 7 tadi Andi itu berjalan 30 meter ke timur ya. Kalau timur sama barat itu berarti kanan kiri, garisnya itu horizontal, tapi kalau utara sama selatan tuh atas bawah, berarti garisnya vertikal. Jadi ke timur dulu 30 meter, kemudian ke utara tuh berarti ke atas kan. Nah, ke utaranya berapa? 40 meter. Jarak terdekatnya berapa? Jarak terdekat yang dimaksud adalah ini nih. Nah, ini jarak terdekat, berarti membentuk segitiga siku. Bisa kita kerjakan pakai triple Pitagoras saja ya, nggak usah pakai rumus Pitagoras karena ini juga angkanya mudah. Nolnya bisa kita simpen dulu, 0 berarti tinggal 3 sama 4. Kalau ada 3 sama 4, satunya berapa tadi triple Pitagorasnya? 3, 4, 5. Berarti sisi miringnya atau jarak terdekatnya itu 5, karena tadi nolnya kita simpan, kita beri 0 juga ya di sini. Nah, jadi jaraknya 50 meter. Nomor 7 itu saja, masih mudah ya untuk Pitagoras nih, termasuk materi yang mudah nih. 50 meter. Sekarang kita lanjut. Nomor 8 ini kategori soal menjodohkan, bukan pilihan ganda ya. Coba kita lihat dulu soalnya. Perhatikan gambar berikut. Segitiga PQR adalah segitiga sama sisi. PQR ini sisinya sama ya. Kemudian panjang sisinya 12 cm ini ya. 12 cm. Berdasarkan gambar di atas, tentukan pernyataan yang benar atau salah dengan memberi tanda centang pada kolom berikut. Nah, kolomnya ini. Nah, ini soal menjodohkan, gitu, soal menjodohkan ya. Jadi nanti kita cari benar atau salahnya tentang segitiga yang tadi. Yuk kita bahas. Sini ya. Tadi ada segitiga nomor 8. Segitiga apa tadi namanya? PQR ya. Oke. Nah, ini segitiga PQR, PQR. Kemudian ada garis tingginya ya. Di sini tingginya S. Oke. Masing-masing itu karena dia sama sisi ya. Nah, ini 12 cm, di sini 12 cm. PQ-nya juga 12, tapi berarti kalau ada titik S-nya terbagi 2 ya. Sini 6, sini 6. Gitu. Sekarang coba kita cari RS-nya. Panjang RS-nya berapa? Oke. RS ini bisa dicari pakai rumus Pitagoras ya. Nah, karena ini segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku dari 6 sama 12 cm. Karena di triple Pitagorasnya ini enggak ada ya. Jadi kita pakai rumus ya. Coba pakai rumus. RS itu sama dengan akar dari 12 kuadrat ya, sisi miring dikurangi 6 kuadrat. Oke, sama dengan 12 kuadrat berapa? 12 kuadrat itu 144. Sedangkan 6 kuadrat 36. Sama dengan akar 144 dikurangi 36 berapa? 108. Ya kan? Akar 108. Akar 108 tuh gak ada ya.
Nah, caranya gimana? Caranya kita sederhanakan, kita pecah 108 itu diperoleh dari 36 dikali 3. Nah, jadi 108 itu 36 kali 3. Berarti akar 36 nih 6. 36 bisa diakar. Kalau 3 nggak bisa diakar gimana? Ya tetap saja akar 3. Gitu ya. Nah, jadi RS-nya jawabannya itu 6 akar 3. Sekarang kita coba ke soal. Ke pernyataan-pernyataannya ya. RS-nya 6 akar 3. Benar nggak tadi RS-nya 6 akar 3? Benar ya. Kita centang. Kemudian PS-nya itu 12. PS-nya itu dari sini ke sini 12. Benar nggak? Salah ya. Harusnya 6 cm. Ini salah. Kemudian RS-nya 6. Salah juga ya. Tadi RS-nya sudah kita hitung. RS-nya 6 akar 3. Berarti ini salah. Kemudian SQ-nya berapa? SQ-nya 6. Benar nggak? SQ-nya itu 6 cm. Benar ya, karena tadi terbagi 2. Nah, itu tipe soal menjodohkan ya teorema Pythagoras, materi teorema Pythagoras. Soal yang ke-9 selanjutnya, soal nomor 9, coba kita lihat ya. Ini ada dua segitiga A, B, C, kemudian B, C, D tergabung ya. Ini ada tanda siku-sikunya dari keduanya. Kita cari BC-nya dulu ya. Ini 12 cm, 13 cm. Tadi kalau ada 12 sama 13, sisi satunya berapa ya teman-teman? Sudah hafal? Sisi satunya yaitu 5 ya. Ingat-ingat ya triple Pythagorasnya ya. 3, 4, 5, 5, 12, 13. Tadi 12 sama 13 berarti satunya 5. Oke. Kita tulis saja di sini BC-nya itu 5 cm. Kemudian ini siku-siku lagi nih. Ya, siku-sikunya di sini. Berarti CD sama BD ini sisi yang tegak lurus, otomatis 5 ini sisi miringnya. Sisi miringnya 5, ada 5 sama 3, satunya berapa teman-teman? Ya, 4 ya. 4, 3, 4, 5. Kemudian apa sih soalnya ya? Berdasarkan gambar di atas, tentukan pernyataan yang benar atau salah dengan memberi tanda centang ya. Tanda centang. Coba BC-nya sama dengan 5. Benar nggak BC-nya 5? Benar ya. Oke, centang. Kemudian BD-nya sama dengan 4. BD-nya 4. Benar juga nih. Kemudian keliling ABDC itu 42. Coba kita hitung keliling semuanya ini berapa nih? 13 tambah 4, 17, 17 tambah 3, 20, 20 tambah 12, 32. Di sini 42. Salah ya. Kemudian keliling ABC-nya itu 32, hanya ABC saja. A, B, C saja, 3 ini. Berarti 13 tambah 12 itu 25 tambah 5, 30. Harusnya ini 30. Berarti ini salah. Oke, sampai nomor 9 dulu ya. Ini materi triple teorema Pythagoras ya. Nanti nomor 10 kita lanjut di video berikutnya. Ini sudah masuk ke bab lingkaran ya. Jadi tadi sesuai kisi-kisi ya. Oke, ini kisi-kisinya dari nomor 1 ya sampai nomor 7 tadi sudah pilihan ganda ya, soal teorema Pythagoras. Terus ada 2 soal yang menjodohkan, ini nomor 8 sama nomor 9 tadi dilanjut, tapi nanti mungkin munculnya di nomor 31 sama nomor 32. Kita bahas per bab dulu ya. 1 teorema ini Pythagoras. Setelah ini nanti kita bahas bab lingkaran ya, di part berikutnya untuk persiapan PAT.
Sekian ya dari Miss, terima kasih yang sudah menonton. Kalau ada yang belum paham bisa diputar ulang atau komen ya. Nah, nanti kita sharing-sharing, diskusi. Jangan lupa share juga ke teman-teman yang lainnya ya. Yang belum like juga di like, komen, sama subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.